Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, saya Dadang Rohman. Saya dosen tetap di program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Valetehan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bidang mata kuliah yang saya ampu selama mengajar. Tentunya berkaitan dengan bidang saya, yaitu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya yaitu praktek belajar klinik PBK Keperawatan Gawat Darurat, keperawatan kritis, patofisiologi, dan lain sebagainya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana dengan kode mata kuliah WAT 18429 yang mempunyai bobot 3 SKS, yaitu 1 teori, 1 laboratorium, dan 1 klinik. Deskripsi mata kuliah ini berfokus mempelajari konsep teori dan praktik baik di dalam kelas, di ruangan laboratorium, maupun lahan rumah sakit mengenai asuhan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana, baik itu pengelolaan yang terjadi baik di dalam maupun di luar gedung. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat dan bencana adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan gawat darurat. Yang kedua, mampu memahami konsep prinsip bencana dan kejadian luar biasa. Yang ketiga, mampu melakukan prosedur tindakan keperawatan gawat darurat. Yang keempat, mampu melakukan prosedur tindakan penanganan bencana. Yang kelima, mampu melakukan prosedur bantuan hidup dasar. Dan yang terakhir, mampu melakukan asuhan keperawatan gawat darurat. Teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana menggunakan teknik DIA, yaitu yang pertama delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga assessment. Untuk delivery, teknik pembelajaran atau penyampaian materi pembelajaran menggunakan metode delivery ini saya lakukan dengan cara menyampaikan bahan materi atau bahan tayang berupa PowerPoint, video pembelajaran, dan modul untuk kegiatan praktik laboratorium. Bentuk pembelajaran menggunakan blended learning dengan aktivitas belajar menggunakan self-directed learning dan diskusi. Untuk kegiatan praktek di rumah sakit menggunakan teknik pre-conference, post-conference, dan bedside teaching. Media sumber belajar dan teknologi yang digunakan adalah media laptop, infocus, menggunakan perangkat proyeksi EasyCase. Adapun sumber belajar yang digunakan adalah buku ajar, modul praktik lab, dan jurnal. Selanjutnya, teknik kedua yaitu interaksi atau interaction menggunakan media pembelajaran yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Beberapa media pembelajaran yang dilaksanakan secara daring diantaranya dengan menggunakan Zoom Meeting untuk mendukung proses pembelajaran secara sinkronis dan secara asinkronis, menggunakan Siakat yang di dalamnya sudah terdapat absensi mahasiswa, daftar kemajuan dosen, materi-materi pembelajaran, dan kolom diskusi, serta yang terakhir media WhatsApp grup kelas yang dimanfaatkan untuk berdiskusi terkait proses serta kendala selama dalam proses perkuliahan. Kegiatan praktek di laboratorium menggunakan teknik simulasi atau demonstrasi menggunakan alat peraga dan juga mahasiswa sebagai probandus dengan mengikuti petunjuk pembelajaran yang ada di dalam modul. Praktek belajar lapangan dilaksanakan di rumah sakit di wilayah Provinsi Banten. Teknik pembelajaran menggunakan kegiatan pre-conference sebelum praktek dimulai dan pada post-conference pada saat akhir jam dinas. Kegiatan ini adalah proses diskusi mengenai proses asuhan keperawatan gawat darurat yang ditemui di ruangan. Dosen juga dapat melakukan bimbingan secara spesifik terkait keterampilan menggunakan teknik bedside teaching. Assessment. Dan proses terakhir, teknik ketiga yaitu penilaian assessment, di mana dalam proses ini saya selaku dosen pengajar melakukan evaluasi kepada mahasiswa untuk menilai kemajuan dari mahasiswa atau evaluasi. Pada pertemuan awal biasanya saya selalu menyampaikan bahwa metode penilaian untuk mata kuliah ini dibagi ke dalam 4 penilaian. Di antaranya metode penilaian kehadiran 10%, tugas dan kuis 10%, UTS 35%, dan UAS 45%. Untuk memotivasi mereka agar aktif dan tetap disiplin, saya selalu menyampaikan bagi mahasiswa yang selalu mengajukan pertanyaan
menyelesaikan tugas sesuai dengan yang diminta dengan baik, kemudian aktif di kelas, saya akan memberikan reward nilai. Dan bagi mahasiswa yang terlambat datang dan tidak mengerjakan tugas, saya terus mendorongnya untuk tetap menyelesaikan tugasnya dan belajar bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses belajar mengajar pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan bencana melalui pembelajaran di kelas. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan ini kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan masuk untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat ya. Dalam kesempatan ini juga saya akan membahas tentang pokok bahasan tentang konsep dasar keperawatan gawat darurat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita bahas, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya, terkait dengan keperawatan gawat darurat. Apa yang Anda ketahui terkait keperawatan gawat darurat? Ada yang tahu barangkali? Oke. Pasien yang membutuhkan perawatan cepat untuk menghindari kecacatan. Pasien yang membutuhkan penanganan perawatan yang cepat. Oke. Itu berkaitan ya. Itu juga berkaitan barangkali. Ada lagi yang lain? Keadaan yang mengancam nyawa. Oke, bagus. Ya. Yang di belakang gimana? Untuk mempertahankan kehidupan, Pak. Sesuatu untuk mempertahankan kehidupan. Oke, boleh. Kenapa? Sepemikiran barangkali ya? Oke, nggak masalah. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Oh, tindakan keperawatan yang bersifat urgent dan kritis. Urgent kaitannya mungkin UGD ya. Yang kritis-kritis kaitannya dengan perawatan di intensive care unit, ICU barangkali. Oke, bagus. Selanjutnya saya akan pada dasarnya diharapkan mahasiswa setelah mempelajari konsep dasar keperawatan gawat darurat ini, mahasiswa memahami perspektif keperawatan gawat darurat. Kemudian juga bagaimana konsep dan prinsip dari gawat darurat. Kemudian memahami juga tentang sistem pelayanan gawat darurat. Dan yang terakhir, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau sering disebut juga SPGDT. Ya. Nah, dilihat dari pemahaman konsep keperawatan gawat darurat, kita ada istilah emergency care. Berarti perawatan emergensi gitu kan. Tadi sudah ada beberapa yang disebutkan mungkin terkait ya. Adalah situasi serius yang memerlukan tindakan cepat dan tepat pada kondisi tidak terduga yang mengancam kehidupan. Nah, kalau kita lihat dari statement ini adalah memerlukan ada situasi yang serius, memerlukan tindakan cepat dan tepat yang barangkali tidak terduga dan tentunya situasinya yang mengancam kehidupan. Ya. Kemudian juga unit perawatan darurat. Nah, ini bicara tentang perawatan emergensi. Ada unit yang menanganinya, yaitu unit perawatan darurat. Dalam hal ini UGD, ya, itu ruangan perawatan daruratnya. Kemudian juga adanya waktu dan informasi yang terbatas. Dalam hal ini waktu berarti penanganan tentunya. Penanganan harus cepat. Berlomba dengan waktu, gitu kan. Mengejar waktu, karena ini dapat menentukan tahap berikutnya. Dan informasinya terbatas, barangkali ada pasien datang ke UGD kondisi situasi kecelakaan, kecelakaan tunggal yang kemudian dibawa oleh masyarakat, yang masyarakat sendiri tidak tahu bagaimana kronologis secara detailnya gitu ya, tanpa ada keluarganya misalkan. Itu situasi yang dihadapi. Kemudian intervensi sebelum pengkajian lengkap berdasarkan pengalaman dan penilaian. Tentunya tindakan yang kita lakukan, yang akan Anda lakukan, itu tentunya pengalaman ini menjadi salah satu faktor
yang bisa menentukan juga bagaimana Anda melakukan penanganan, dan tentunya ada penilaiannya, ya. Ada teknik penanganannya, bagaimana memilih dengan sistem di awal itu pemilahan, kemudian apakah ini menjadi prioritas pertama, kedua, dan ketiga, itu juga sangat menentukan. Ada proses penilaian, kemudian evaluasinya dalam hitungan menit. Seperti yang saya jelaskan tadi, waktu itu juga sangat menentukan. Ya. Kemudian ada di sini prioritas manajemen darurat, mempertahankan kehidupan. Tadi ada yang disampaikan juga berkaitan dengan masalah kehidupan, gitu ya. Kemudian mencegah kerusakan sebelum tindakan atau perawatan selanjutnya. Ketika datang ke fasilitas emergensi, barangkali didapatkan situasi, kondisi terjadinya kerusakan, gangguan pada tubuh. Ya. Nah, kondisi ini jangan sampai menjadi masalah yang berkelanjutan atau bertambah masalahnya. Nah, itu harus dicegah. Gitu ya. Kemudian menyembuhkan klien pada kondisi yang berguna bagi kehidupan. Tentunya juga proses penyembuhan ya itu tujuannya, dan juga ada beberapa kasus yang masuk ke dalam instansi UGD setelah dilakukan penanganan masalahnya bisa teratasi gitu dan pasien boleh pulang. Itu juga mungkin saja terjadi ya. Nah, kemudian prinsip manajemen darurat juga kalau kita lihat seurutan rangkaian langkahnya, mempertahankan jalan napas, kemudian ventilasi yang adekuat, dan lakukan respirasi bila perlu. Nah, kalau bicara mempertahankan jalan napas, ini bicara tentang initial assessment, ini bagian rangkaian yang mana? Airway, breathing, circulation, disability, atau apa itu? Poin pertama, pertahankan jalan napas. Itu bicara tentang airway, bicara tentang airway. Ventilasi yang tidak adekuat atau yang adekuat, breathing. Oke. Berikutnya ada kontrol adanya perdarahan dalam hal ini dan juga resikonya. Proses kalau terjadi perdarahan itu bagian dari sirkulasi. Oke, sirkulasi. Nah, ini penting juga. Nah, saya sedikit mungkin menyinggung bicara tentang perdarahan. Contoh kasus perdarahan, kasus apa aja sih? Kecelakaan lalu lintas, biasanya banyak disertai dengan perdarahan. Apalagi? Mikir keras. Apalagi kira-kira? Luka bakar. Mungkin juga disertai perdarahan. Tapi juga kalau luka bakar itu lebih ke cairan. Ya. Melahirkan. Oh, betul. Berapa banyak kasus-kasus melahirkan, ibu melahirkan, rujukan dari puskesmas, dari desa gitu, dengan situasi perdarahan karena mungkin tidak bisa ditangani di tempatnya, dirujuk ke rumah sakit. Perdarahan. Kasus yang sering kita dengar juga di televisi gitu. Kasus aborsi. Banyak banget gitu ya. Yang biasanya dialami dilakukan oleh para remaja. Jarang misalkan nenek-nenek gitu diaborsi gitu kan. Jarang barangkali. Kasus hamil di luar nikah gitu. Nah, itu terutama remaja gitu. Mereka seringkali tidak memahami bahayanya gitu loh. Atau juga mungkin melahirkan di luar institusi atau rumah sakit gitu. Karena MBA gitu, tahu-tahu di kebun gitu. Itu beresiko perdarahan. Termasuk dalam hal ini juga ada juga berita-berita yang tentang klinik aborsi ilegal gitu kan ya. Luar biasa. Dengan alat seadanya, itu bahayanya salah satu adalah perdarahan. Ya. Nah, ini tentu saja perlu dipahami. Makanya kalian sebagai tenaga kesehatan suatu saat nanti sudah bekerja di lapangan perlu juga bisa memberikan penyuluhan tentang bahaya dari aborsi. Ya. Saya pernah membuat penelitian bekerja sama dengan orang hukum ya. Bicara tentang aborsi itu dari sisi hukum legalnya. Kalau dari saya, dari orang kesehatan melihat dari sisi kesehatannya, bahayanya.
Ya, bicara tentang aborsi. Baik. Kemudian evaluasi dan pertahankan curah jantung, cegah dan lakukan perawatan pada keadaan shock. Ini juga masih bicara tentang yang sirkulasi ya. Kemudian lakukan pengkajian fisik, evaluasi ukuran dan reaktivitas pupil dan respon motorik. Di situ kita lihat bagaimana disability-nya ya. Lakukan EKG, cek adanya fraktur, termasuk fraktur servikal. Ini salah satu bentuk fraktur yang sangat berbahaya, mematikan juga. Lakukan perawatan luka dan melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Nah, prinsip manajemen keperawatan gawat darurat ternyata kita kalau kita buat singkatan initial assessment-nya airway, breathing, circulation, disability, exposure, ya kan? Nah, kalau kita lebih lihat kalau airway, bicara tentang airway, jalan nafas. Plus ditambah juga di sini dengan istilah cervical control. Cervical control itu menjadi bagian dari airway. Karena ada di bagian cervical ini, itu juga merupakan bagian saluran pernapasan. Jika ada masalah cervicalnya, itu juga perlu diamankan supaya jalan nafasnya tetap baik gitu ya. Kemudian bagian breathing. Breathing ini ada erat kaitannya dengan ventilasi ya. Kemudian sirkulasi itu erat kaitannya juga dengan hemorrhage control. Kemudian disability. Nah, disability itu nilai GCS ya, motorik lateralisasi pupil. Kemudian exposure. Di sini mungkin yang permasalahan yang bisa ditemukan adanya hipertermia ataupun hipertermia ataupun hipotermia. Nah, prinsip manajemen kegawat daruratan juga pada tahap yang lanjut juga itu bisa kita lakukan pemeriksaan, penilaian, tindakan di bagian F Foley catheter. Nah, pemasangan Foley catheter itu menjadi kontraindikasi pada pasien dengan ruptur uretra. Biasanya ada tanda-tanda ketika kita masukkan Foley catheter tiba-tiba keluar darah segar gitu. Ya. Kemudian ada hematom, ada prostat melayang, jadi lepas ya ruptur. Yang bagian G-nya gastric tube dan bagian H-nya heart monitor dan pulse oximetry. Mungkin gambarannya seperti ini kan. Kalau di kita ngelihatnya kayak ruang ICU. Tapi di beberapa negara juga di luar negeri, UGD-nya juga sekomplit, serumit seperti di ICU. Jadi kadang-kadang sulit membedakan mana ini di ICU apa di UGD sih. Nah, bicara tentang ICU, intensive care unit, ada istilah intensive care atau perawatan intensif. Kemudian ada juga critical care, perawatan kritis. Kalau Anda bisa memahaminya, ternyata di situ ada perbedaan sedikit. Kalau bisa Anda perhatikan, intensive care. Ketika Anda perhatikan intensive care, itu bicara tentang pemantauan terus-menerus. ICU, intensive care unit, berarti sebuah ruangan yang fungsinya memantau terus-menerus. Intensive care. Kemudian ada istilah critical care, perawatan kritis, adalah keadaan klien yang gawat. Ya. Nah, ini sebetulnya istilah critical care ini bisa juga dalam situasi di ruangan unit gawat darurat, ada keadaan klien yang gawat, ya. Tapi di ICU juga bisa. Pasien-pasien yang perlu perawatan terus-menerus, mungkin saja dia akan masuk ke dalam kondisi critical care. Yang harus dilakukan penanganan kegawat daruratan. Sehingga ada istilah kegawat daruratan atau bencana itu bisa terjadi dimanapun. Termasuk bisa terjadi di UGD ataupun di ICU bahkan. Ya. Nah, tentunya perlu ada ruangan khusus untuk pelayanan dan asuhan keperawatan yang efektif, dilengkapi dengan alat-alat fasilitas yang lengkap, maka kita sebut juga ICU, ICCU, Intensive Cardio Care Unit, HCU, High Care Unit, dan sebagainya. Ada beberapa jenis ya. Nah, bicara tentang critical care adalah situasi yang serius, gitu bilang. Tiba-tiba tidak terduga mengancam atau cenderung mengancam kehidupan. Nah, perlu tindakan yang cepat dan tepat. Untuk itu ada sebuah proses yang harus dilakukan, proses keperawatan, ya. Nah, bedanya waktunya terbatas, mengancam kehidupan, informasi terbatas, pengkajian tidak harus lengkap. Nah,
situasi sekali lagi, situasi critical care mungkin dalam proses keperawatannya tentunya hampir sama dengan proses keperawatan yang lain, tetapi ada yang membedakan tentunya. Tadi yang saya jelaskan ya. Nah, bicara tentang skema penanggulangan bencana, pada dasarnya skema penanggulangannya seperti ini. Bahwa kalau ada, nah kita bicara tentang situasi kecelakaan atau bencana ya di luar rumah sakit. Ketika ada korban, biasanya orang yang akan menemukan pertama kali adalah orang awam, ya enggak, di masyarakat. Kalau kecelakaan lalu lintas ya barangkali orang yang lalu lalang atau orang yang tinggal di sekitar itu. Gitu. Nah itu masuk, kemudian masuk ke pra rumah sakit. Nah biasanya orang awam setelah menemukan korban minta bantuan. Ya, kalau misalkan kira-kira mau minta bantuan kemana? Misalkan terjadi kecelakaan di tempat yang sepi, jarang gitu orang. Kita menemukan di jalan, kira-kira yang kita minta pertolongan bantuan kemana kira-kira? Kemana? Minta bantuan kemana kira-kira? Telepon. Oke, mau telepon siapa? Polisi. Udah tahu nomor polisi ya? Orang tuanya barangkali polisi, ya bisa aja. Bapaknya masa nggak tahu nomor bapaknya kan? Ya bisa langsung telepon polisi. Pak, kenapa? Pak RT RW barangkali punya nomornya, barangkali ya nyimpen karena di kampung deket lah gitu. Pak RT telepon Pak RT gitu kan. Saya lagi jalan-jalan nih ke wilayah yang lain. Jauh amat. Ya barangkali kalau wilayah dekat tinggal di situ ya. Tuh kira-kira mau telepon ke siapa kalau mau telepon? Telepon ambulan. Tahu nomor ambulan ya? Ah, enggak tahu. Nomornya berapa tuh? 119. Yang ngangkat orang mana ya? Oke Pak, oh ini nih di Jakarta. Pak, sayanya lagi di Anyer gitu. Nah memang seperti yang saya jelaskan, pernah kita bahas masalah itu, perlu adanya sebuah sistem ya, sistem komunikasi yang terpadu barangkali. Ketika masyarakat awam bisa dial secara free tanpa pulsa, gitu. Sayang amat pulsanya, nggak usah lah. Gitu. Enggak, barangkali haruslah yang free gitu. Dan langsung dihubungkan ke institusi pelayanan kesehatan terdekat. Hingga langsung bisa kita minta bantuan, kirim ambulan dan sebagainya. Karena waktu penanganan yang tepat itu juga jadi faktor kan. Jadi faktornya dalam hal ini kalau kita lihat adalah kecepatan ditemukan korban. Kemudian kecepatan minta tolong, kecepatan dan kualitas pertolongan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Sampai dengan si pasien ini ditelepon, dihubungi minta bantuan, ambulan datang misalkan, atau dikirim oleh masyarakat menggunakan kendaraan, sampai ke rumah sakit, sampai ke unit gawat darurat. Kecepatan ditemukan korban menentukan. Sehingga kalau misalkan ada mobil ambulan menuju TKP, itu boleh menggunakan sirine, boleh menggunakan lampu strobo, tapi ya jangan terlalu ugal-ugalan lah. Nanti korbannya bertambah gitu kan. Jadi datang. Nah, setelah membawa pasien, dia akan membawa pasiennya ke rumah sakit. Dia boleh menyalakan strobo, tapi biasanya sebaiknya sirinnya tidak dinyalakan dan berjalan secara secara tertib lah gitu. Atau apa ya istilahnya, jalannya jangan ngebut-kebutan karena bawa pasien. Gara-gara kebut-kebutan yang ngeguling ya sama pasien-pasiennya kan nanti repot. Nah, berikutnya adalah bicara tentang sistem pengelolaan penanganan gawat darurat terpadu SPGDT. Ini itu ternyata ada dalam proses pengelolaannya itu ada beberapa fase yang harus dilalui. Fase pra rumah sakit tadi sudah kita lihat ya. Ada orang-orang yang sangat penting yang terkait dengan masalah itu. Nah, dalam penanganan pasien gawat darurat di sini ada yang namanya petugas, yaitu perawat. Nah, tentunya mereka-mereka yang memiliki kemampuan, memiliki sertifikat, yang memang dia mampu bekerja di ruangan tersebut, di ruangan UGD dan ICU. Nah, ada sebuah fenomena juga, ternyata saya menemukan dari hasil penelitian bahwa para perawat yang bekerja di ruang ICU terutama, selain karena tuntutan pekerjaannya, dia harus bekerja dengan cepat, kemudian mengoperasikan alat-alat yang cukup banyak. Nah, ternyata ada sebuah fenomena banyak perawat yang mengalami masalah low back pain, nyeri belakang bagian bawah.
termasuk juga teman-teman saya yang pernah bekerja dan kenal dengan saya gitu, banyak mengeluhkan masalah-masalah low back pain karena menjangkau alat-alat yang terlalu jauh, ya kan, atau barang-barang yang terlalu di bawah gitu kan. Dia harus lebih banyak menjongkok, mengangkat, menggeser, ternyata menyerang bagian punggung bagian belakangnya. Sehingga akhirnya setelah beberapa tahun dan sebagainya, akhirnya pengen pindah ruangan. Saya mending di poliklinik aja lah gitu, karena capek kerja di ICU. Begitu juga ada apa namanya, ada beberapa kejadian juga terjadi di UGD juga petugas. Sehingga selain kita bekerja menyelamatkan korban, kita juga bekerja harus aman, safety. Nah, tentunya perlu perawat itu mengetahui tentang ilmu biomekanikal ketika bekerja. Yang harapannya dengan Anda mengetahui, Anda terhindar dari cedera. Tentunya ketika Anda bekerja dengan baik dan tidak mengalami cedera, tentunya kinerja juga akan meningkat gitu ya. Kalau sakit ya nggak bisa kerja, izin, harus berobat, butuh uang dan sebagainya. Jadi banyak hal yang terganggu. Ini fase rumah sakit tadi sudah saya jelaskan, ada UGD dan ICU. Barangkali itu PowerPoint slide yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya buka pertanyaan. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya. Ini paling repot kalau bertanya nih, biasanya. Ada yang ingin bertanya? Come on. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya yang bertanya. Nah, repot lagi kan? Kayaknya udah ingin pengen tanya kayaknya. Enggak ya? Aduh, enggak. Silakan. Oke. Yang siapa namanya? Dipanggil Nuraini. Udah mulai pertanyaan udah tahap lanjut ya, ekspor. Triase gitu kan. Oke. Kenapa perlu ada triase? Bagus, cakep pertanyaannya. Sebelum saya jawab, barangkali ada teman-teman yang bisa membantu. Kalau salah nomor sekian. Silakan. Untuk mengetahui pasien mana yang harus diprioritaskan. Oke, jadi nggak sembarang ya. Jadi harus dipilih dulu kan. Nah, ya, dengan proses itu Anda bisa mengetahui mana dulu ya. Yang ini bisa ditunda barangkali. Sehingga nanti bisa lebih efektif gitu. Ya kan? Penanganannya gitu, tidak sembarangan. Oke, bagus, bagus itu. Itu barangkali jawabannya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini saya rasa cukup. Sebelum saya tutup, barangkali bisa disimpulkan ya proses pembelajaran kita hari ini. Secara singkat barangkali ada yang bisa menyimpulkan. Tadi kita udah perjanjian bahwa yang nanti menyimpulkan siapa? Enggak, diri siapa namanya? Ayu. Ayu bukan? Baik ya. Silakan Ayu. Jadi konsep perawatan ini situasi yang membutuhkan pertimbangan yang cepat dan tepat. Iya. Juga beberapa ruangan kayak ICU, juga ada beberapa prioritas sama prinsip yang digunakan dalam manajemen gawat darurat, termasuk tadi proses airway breathing, circulation, disability sampai exposure, dan juga ada beberapa skema penanggulangan bencana mulai dari penolongan pertama dari ketemunya korban sampai masuk ke Rumah sakit. Oke, bagus. Baik, terima kasih waktunya. Kita kasih aplaus buat yang bisa yang menyimpulkan tadi. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.